sahur on the road, katanya. Subhanallah. Apa bulan Ramadan itu? Bulan Ramadan itu banyak takjil, subhanallah. Padahal kata Al-Quran, bulan Ramadan itu apa? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Quran. Berarti ciri khasnya Ramadan adalah Al-Quran. Bukan tarawih, bukan puasa, bukan zakat, tapi ciri khasnya Ramadan adalah Al-Quran. Saya dari tadi sembunyi di belakang meja itu karena saya pakai sendal jepit sebenarnya. Biasanya saya kalau ceramah kemana-mana, tapi nggak apa-apa lah, terlanjur lah. Kan diundang buat jadi imam, jadi saya pakai sendal jepit aja lah. Ternyata naik panggung. Jamaah, ada orang pergi ke Palembang, saya misalnya berangkat ke Palembang, ceramah di Palembang, saya pulang ke rumah, sayang ketemu istriku, sayang ini ada oleh-oleh Palembang. Apa itu sayang? Nih oleh-oleh Palembang nih, Bika Ambon. Bukan. Nyambung nggak kira-kira? Nggak. Saya pulang kampung ke Makassar, saya datang ke istriku, sayang nih ada oleh-oleh Makassar. Apa itu sayang? Ini empek-empek. Nyambung nggak? Nggak nyambung. Subhanallah. Mestinya kalau dari Palembang bawa empek-empek, karena itu ciri khasnya Palembang. Subhanallah. Sama, orang masuk bulan Ramadan mesti mengenal ciri khasnya Ramadan. Apa ciri khasnya Ramadan? Alladzi unzila fihi Al-Quran. Al-Quran. Maka ternyata orang masuk dan keluar dari bulan suci Ramadan itu mesti dekat dengan Al-Quran. Harus dekat dengan Al-Quran. Ustadz, kalau mau dengan Al-Quran harus apa? Yang terlebih dahulu, banyak-banyakkan khatam kah? Atau menghafal kah? Atau belajar Al-Quran kah? Ustadz, boleh nggak orang baca Quran hanya dengan bahasa Indonesianya saja? Ada kan orang baca itu dengan Latinnya ya Bu ya? Ada orang kadang baca Quran itu dengan Latinnya. Saya tidak bisa itu baca dengan Latinnya itu. Saking bahayanya itu baca tulisan Latin itu. Alladzina. Bagaimana tulisan Latinnya alladzina? Alat zina. Jadi kalau kita salah alat zina, subhanallah. Itu bahayanya kalau baca tulisan Indonesianya. Makanya belajar Al-Quran. Al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah. Pandai Al-Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Wa yatata'ta. Tapi orang yang tersangkut-sangkut bacaannya, falahu ajran. Baginya 2 kali lipat pahalanya. Jadi tidak ada ruginya belajar Al-Quran. Nih adik-adikku sekalian, nanti pulang kampung, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik itu adalah yang belajar lalu mengajar. Ajarin nanti ya kalau pulang kampung. Saya ingat dulu waktu bapak saya jadi imam, ada adik saya yang kecil yang nomor 3 baru keluar dari pondok liburan bulan Ramadan. Namanya bapakku imam, masih lidah Bugis. Dia bilang, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina, lidah Bugis. Lalu apa kata adikku waktu selesai sholat, langsung adikku bilang, wah bapak siroto, bukan sirata, siroto. Nah, itu indah nikmatnya kalau yang mengajarkan adalah keluarga sendiri. Alhamdulillah, Burunda, ayahanda telah hadir bersama dengan kita. Masya Allah, tabarakallah. Habis Ustaz. Enggak Ustaz, dari tadi mas saya. Kita biarkan dulu duduk guru kami. Ya, ada 2 guruku di belakang, yang satu sudah pulang. Jadi sama satu lagi di tas. Kalau ada yang mau tahu ceritanya bagaimana saya bisa bergabung dengan Umma Oki, bagaimana saya bisa bergabung dengan Ustadz Maulana, ayahanda, Burunda di Islam Itu Indah, sama Umi Memoy juga dulu, Umi Mega, Masya Allah. Dahulu kami itu diminta oleh guru kami, Ustadz Maulana, beliau minta kami untuk apa? Untuk nulis. Jadi dulu ditulis ceramahnya Burunda Ustadz Maulana, apa yang diceramahkan Ustadz, kami yang nulis. Kesimpulannya kami nulis. Setelah kami nulis, kami storkan ke Trans TV. Dilihat sama orang Trans TV tulisannya, kata orang Trans TV, Ustadz boleh nggak kalau anak-anak ini bikin tema aja mereka. Jadi kami dulu jadi outsource di Trans TV, namanya Tim Cafe. Tim Cafe dulu namanya, karena selalu meetingnya di cafe.
bikin tema untuk Islam itu indah, dibayar 100.000 per tema. Ku bikinlah 200 tema. 200 kali 100.000, 20 juta. Ternyata yang diterima cuma 3. Ternyata nggak gampang bikin tema itu, teman-teman. Akhirnya setelah saya nulis 2015 Gurunda Ustadz Maulana berangkat haji bersama dengan Mas Fadli. Sendirianlah Umma Oki di Islam itu indah 2015. Waktu Umma Oki sendirian di Islam itu indah, dicariin temennya siapa. Ustadz Maulana lagi di Madinah, ditelepon sama tim Islam itu indah. Siapa yang bagus dipanggil temenin Ummah? Panggil Syam itu imam di Masjid Kubah Mas. Akhirnya diundanglah Syam. Syam, mau nggak tampil di Islam itu indah untuk baca 1-2 ayat? Dalam hati, jangankan 1-2 ayat, kita ini santri 1-2 juz ku hajar juga. Masuk TV nih bos, masuk TV. 1-2 ayat, gampang itu. Akhirnya berangkatlah kami ke Islam itu indah. Baca, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Selesai, masuk TV 10 detik. Besoknya kata kreatif, sama terjemahannya dong. Wah, sama terjemahannya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan kamu yang mana lagi kah yang kau dustakan? Selesai, masuk TV 20 detik. Besoknya produser minta, jelasin ayatnya. Ya Allah, saya ini kuliah jurusan komunikasi, bukan jurusan tafsir. Gimana saya bisa jelasin ayatnya? Saya juga tidak bisa ceramah. Waktu itu, kalau ngimamin di Kubah Mas, mau 100.000, 200.000 jamaah, tidak peduli, orang nggak kelihatan kok. Ya. Yang penting hafalan lancar. Luruskan dan rapatkan saf. Gak usah kita lihat mukanya, kakinya aja sudah luruskan. Mau berapa ratus ribu di belakang tidak peduli juga, karena tidak kelihatan. Tapi kalau ceramah berbeda, kalau ngadepin jamaah berbeda rasanya. Subhanallah. Akhirnya jelasin ayatnya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan mana lagi yang kau dustakan? 60 tahun kau pakai 2 matamu, kenapa tidak bisa kau baca Quran? 60 tahun kau pakai kedua kakimu, kenapa lebih sering jalan ke mall daripada ke masjid? 60 tahun kau pakai 2 tanganmu, kenapa tidak kau pakai membantu orang lain? Subhanallah. Akhirnya Ustadz Maulana pulanglah, ayahanda pulang dari haji. Kita ini kan pemain pengganti, bro. Pemain pengganti, karena Ustadz Maulana berangkat haji. Akhirnya Ustadz Maulana pulang haji. Kalau pemain inti sudah datang, biasanya pemain cadangan keluar. Selesai karir sudah. Tapi apa yang terjadi? Ustadz Maulana pulang, kata Ustadz Maulana, mat ceramah bawan no. Udahlah ceramah aja. Tapi beliau, udahlah ceramah aja. Ceramahlah saya di TV. Suatu ketika episode, kalau Mime mau ingat, episode spesial Idul Fitri. Waktu itu bintang tamunya Blink. Tahu Blink nggak? Girl band Blink, ya kan? Waktu itu bintang tamunya mereka. Ceramahlah saya, tapi tidak bergerak. HT-nya kreatif, tidak terpasang earpiece-nya. Jadi HT-nya suaranya besar volumenya. Baru saya tahu hari itu ternyata yang isinya earpiece itu adalah pembicaraan dari produser ke kreatif yang ada di floor. Kami yang ngisi acara tidak pernah dengar itu. Tapi suatu ketika qadarullah, Allah takdirkan saya dengar itu. Apa kata produser di HT? Apa itu Sam ceramah? Kanebo kering. Tahu nggak kanebo kering? Kaku. Saya kan ceramah dulu begini, tidak bergerak. Subhanallah. Apa yang terjadi? Setelah itu dipanggilkan pelatih public speaking, diajarkan bagaimana caranya ngobrol sama jamaah, bagaimana caranya ceramah. Alhamdulillah 2015 sampai hari ini 2023 masih membersamai Gurunda, ayahanda Ustadz Muhammad Nur Maulana dan Umma Oki. Alhamdulillah. Tidak ada yang menyangka saya dari Maros
Dulu waktu menghafal Quran saya protes sama bapak, kenapa harus hafal Quran? Kenapa harus hafal Quran? Kata bapak, kalau sudah hafal Quran sudah selesai semua. Nanti gampang yang lain kau pelajari. Kalau kau sudah hafal Quran, gampang kau pelajari yang lainnya. Keberkahannya Al-Quran membuat kita mudah mempelajari ilmu yang lainnya. Itu yang saya pegang dari bapak saya. Akhirnya sampai hari ini, alhamdulillah ala kulli hal, bisa membersamai Gurunda dan membersamai seluruh jamaah Islam itu indah. Jamaah, alhamdulillah, kita lanjutkan mendengarkan nasihat dari guru kita Ustadz Haji Muhammad Nur Maulana bersama dengan Umma Oki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dong tepuk tangannya kepada Ustadz Syam. Ahlan wa sahlan kepada Ustadz Syam dan kepada Ustazah Oki, kepada Umma dan kepada Ustadz Maulana. Alhamdulillah Ustadz telah jauh-jauh datang. Tadi kami cemas Ustadz gak hadir pada malam hari ini. Jamaah hampir mau pulang tadi. Tapi stay terus, kami bilang panitia Ustadz Maulana insya Allah akan hadir membersamai kita. Terima kasih Umma, Ustadz Syam dan Ustadz Maulana. Insya Allah pada malam hari ini tema kita Umma Nuzulul Al-Quran, membangkitkan keimanan dengan memberikan hiasi dunia dengan Al-Quran. Saya ulangi lagi, Nuzulul Al-Quran, memkokohkan keimanan, hiasi dunia dengan Al-Quran. Kami serahkan kepada Ustadz Maulana. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Izin semuanya. Aduh ya Allah. Ini kayaknya malam ini turun Lailatul Qadar deh. Wah, amin. Iya, gak ada bintang. Ada bintang gak? Gak ada kan? Iya sunyi. Iya. Tapi ini kan malam Jumat kan? Aduh. Maryam, besok tayang di Islam Tindak, tepuk tangan dulu. Tampil besok bersama Umma Oki. Makanya saya buru-buru di sini. Kalau saya tidak kesini nanti Umma tidak datang. Oh nggak nampak di kamera? Sampai di mana? Oh di sini. Dah apa-apa. Oh iya. Makasih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Masya Allah, acara ini meriah sekali. SpongeBob pun datang. Luar biasa. Ini acaranya istimewa. Dan ini hebatnya, ini doa kita langsung diijabah. Kenapa? Tidak ada penghalangnya. Amin. Amin. Enak ini. Kalau bisa sampai sahur. Wah, sementara kita harus ada di kantor jam 3, jam 2 harus berangkat. Insyaallah saya tidak lama ceramahnya sampai jam 12 malam. Anda puas, saya lemas. Jamaah, siapa yang bahagia, senang dengan ibadah, maka mohon maaf, insya Allah akan bersama dengan kebaikan itu. Senang gak dengan Ramadan? Suka gak dengan Ramadan? Malaikat itu kagum loh sama kita. Ya Allah, ini makhluk makan, kok tidak makan? Karena puasa. Ini makhluk tidur, kok tidak tidur? Kurang tidurnya. Jangan banyak tidur ya. Oke? Kalau mau banyak tidur, nanti dikubur. Insya Allah kerja kita tidur terus itu. Betul? Jamaah, jangan marah ya.
Jangan marah ya. Orang marah cepat. Orang tua cepat. Terima kasih banyak. Saya kagum bisa berada di sini. Keluarganya Allah di bumi adalah para penghafal Quran. Inilah keluarga Allah di bumi. Mohon maaf, satu hal, Al-Quran itu bahagian daripada rukun iman. Betul tidak? Ibadah itu kan ada dua. Ibadah lahir dan ibadah batin. Makanya puasa itu ada 3 tingkatan. Tingkatan biasa awal, tingkatan khusus, dan tingkatan di atasnya. Acara ini dipersembahkan oleh larutan cap badan. Wih, tidak apa-apa, tambah lagi. Tidak apa-apa, Masya Allah. Itu berarti saya tidak punya hantu. Kalau saya ceramah anak-anak pasti suka, karena mengira saya temennya. Masya Allah. Oh ya Allah. Ini nanti jadi ulama. Simpankan rekamannya supaya dia lihat kelakuannya. Jamaah, ini namanya fitra, ini suci. Ini suci. Dia tidak tahu kalau yang ceramah ini Ustadz nasional. Dia. Seandainya dia pandai, dia keduduk. Ya Allah, please. Tapi tidak boleh. Ini murni ini. Ini murni. Betul. Jamaah. Ibadah, ingat ya. Ibadah lahiriah akan terkalahkan oleh ibadah batin. Enaknya nih kalau kita zikir di sini. Tapi zikir yang paling bagus kan apa? Baca Quran. Kalau jahat mic-nya ini aman ya. Tapi kalau ceramah di sini, saya nggak tahu sudah jam berapa ini. Masya Allah, tabarakallah, innal ladzi farada alaikal Quran laraduka ila. Mudah-mudahan kita bisa ketemu terus. Amin. Jamaah, siapa yang mendengarkan satu ilmu? Siapa yang mendengarkan satu ilmu, sesaat mendengarkan kajian ilmu, lebih baik daripada salat sunat 1000 rakaat. Pada salat sunat 1000 rakaat pernah? Taruh saja di lapur lamanya. Tapi ada yang hebat. Ibadah batin lebih mulia daripada salat setahun penuh. Wow. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini batin kita bermain di sini. Amin. Ya Allah. Ini saya lihat di sini, maaf ya. Saya tuh kagum, Masya Allah. Kata Bani, kamu harus datang. Fotomu ada. Ini saya kejar-kejar ke Al-Bakri saja, saya tidak dapat karena kena macet. Jadi foto jalan langsung ke sini. Iya, Masya Allah. Karena saya mampir dulu ke rumah artis baca doa tadi. Karena kata Al-Bakri sama 9. Oh berarti bisa dikit 7 menit ceramah baru ke sini. Tapi ternyata Masya Allah. Jamaah, bisa dimulai ceramahnya? Kita mulai ya. Siapa yang mendapatkan Ramadan? Tidak apa-apa. Iya. Kemarin juga saya begitu. Tadi juga di mana-mana kan suara saya tuh khas banget. Suara apa itu? Udah. Salah, itu suara saya.
Jamaah, jangan marah ya. Al-Quran waktu turun di Nuzul Quran 17 Ramadan, berapa kali disebut Iqra? 4 kali. Iqra, 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 Iqra. 1, 2, 3. Ikra, ikra, ikra. Berarti Al-Quran dibaca 4 kali. Iqra pertama. Bagus, ada musiknya. Iqra pertama, baca Quran tulisannya. Bagi yang terbata-bata, bagi yang baru belajar, pahalanya lebih banyak daripada yang lancar bacanya. Karena pasti yang terbata-bata mengulang-ulang. Wala, 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 wala. Berarti 3 kali ya. Wala, wala, wala. Jadi yang baru belajar tidak usah sakit hati. Jamaah. Yang kedua, pelajari maknanya, isi kandungannya. Udah tahu isi kandungan Quran? Makanya pelajari. Amin. Tapi ingat ya, saya bilang gini, para penghafal Quran itu, saya selalu pesankan sama guru saya, para penghafal Quran itu muliakan dia, karena dia adalah Al-Quran berjalan. Kalau perlu jangan sentuh beliau kalau belum punya wudhu, karena dia adalah Al-Quran. Cuma di sini Al-Quran bisa memotong. Cari ambil gambar. Yang ketiga, apa yang ketiga? Amalkan isi kandungan Al-Quran. Amalkan ya. Amalkan ya. Bisa diamalkan. Oh, kajian Al-Quran isinya apa? Itu luar biasa. Makanya kalau kita pelajari tafsir Al-Quran itu mantap. Amin. Amin. Yang keempat, cintai Al-Quran. Jadi pelajari, pahami, amalkan, cintai. 1, 2, 3. Apa yang pertama? Pelajari, pahami, amalkan, cintai. Di sini sudah masuk taraf yang keempat. Apa itu? Mencintai Al-Quran. Jadi, Masya Allah, Tabarakallah, semua yang hadir ini para pencinta Al-Quran. Daerah ini insya Allah tidak kena wabah penyakit, tidak kena bahaya selama ada pesantren kita, Maskanul Ufas. Amin. Amin. Ya Allah, jadikanlah kami pencinta Al-Quran. Oh ya Allah. Bukan. Saya ceramah. Ini. Saya punya anak di rumah. Tidak pernah saya marah sama anak saya. Alhamdulillah, ini yang saya jaga. Karena saya jarang di rumah. Bagaimana mau marah? Ini saya pulang udah tidur dia. Sebentar jam 2 berangkat masih tidur. Dia tidak pernah ketemu. Aman. Bisa minta tolong? Bisa. Bisa. Paksakan diri. Buat komitmen. Pokoknya saya harus ibadah. Saya tarik saya 60 rakaat. Masya Allah. Dan sampai malam ini nggak jadi-jadi. Karena target saya 20 rakaat di sepertiga pertama malam. 4 jam pertama atau sesudah Isya sampai jam 10 malam. Itu 20 rakaat. 20 rakaatnya itu di jam 10 ke jam 2. Nanti 20 rakaatnya jam 2 ke sebelum subuh. Jadi 60 semua. Tapi tidak ada.
ada. Karena sibuk. Tapi tidak apa-apa, Allah Maha tahu kok. Ini kalau pulang ini baru saya taruh sampai jam 2. Berangkat baru. Insyaallah. Enak, nikmati. Bisa? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Enak itu daripada salat sendiri. Enak tadi salat di sini kan? Enak. Saya itu buru kejar tadi di sini. Saya mau salat taruh di belakangnya Ustaz Syam. Ustaz Syam kalau jadi imam, enak banget. Alhamdulillah. Lillah. Tadi imam kan? Ya. Ya Allah. Bisa diulang? Kan apa-apa. Nih, tinggal berapa malam lagi Ramadan. Bisa nggak saya turun? Iya, saya tuh Boleh. senang banget berdekatan sama jamaah. Masya Allah. Jangan jauh-jauh. Karena iya. Masya Allah. Jamaah bisa minta tolong? Bisa? Jangan perlihatkan lemas dalam ibadah. Tulis itu. Semangat. Kata malaikat, hebatnya dia. Semangat ibadahnya. Semangat Ramadannya. Kalau begitu, panjangkan umurnya supaya bisa ketemu Ramadan tahun depan. Amin. Tapi kalau lemas, kata Allah, malaikat matikan tahun depan. Ayo perlihatkan. Ibu-ibu, kalau ibu-ibu lihat ada orang disuruh tapi malas-malasan, masih mau disuruh lagi ya? Hah? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ya Allah, kamu itu mengajak aku main ya? Bisa saya? Alhamdulillah. Ini dunianya anak-anak, tidak apa-apa. Apalagi yang ceramahkan anak-anak. Baiklah, karena waktu saya mulai ceramahnya. Enak aja, dari tadi belum masuk tahu. Pertama-tama pujilah Allah. Siapa yang dipuji? Allah. Siapa yang dipuji? Allah. Subhanallah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Tahu nggak nuzulul Quran itu? Tahu nggak? Tahu nggak nuzulul Quran itu? Tahu nggak? Tahu nggak? Tahu nggak? Nuzulul Quran itu Lailatul Qadar. Pada waktu turun Lailatul Qadar itu pada saat itu turun Al-Quran. Ya Allah. Gak apa-apa ya, hijau-hijau ya. Jamaah, apa itu malam nuzulul Quran? Malam turunnya Al-Quran. Di saat itu saya tanya guru saya, itu nuzulul Quran malam apa? Malam Lailatul Qadar. Pada tahun itu, pada saat itu, di situ turun Lailatul Qadar. Jamaah, Qadar itu ketentuan sesak, saking banyaknya malaikat yang turun. Ingat ya, coba perlihatkan ini. Untung kuda balon. Seandainya itu kuda beneran.
katanya. Ini penjual balon membahagiakan saya. Nggak apa-apa, jangan. Karena ini anak-anak itu punya malaikat. 3.600 malaikatnya anak. Tiga 3.600 malaikatnya anak. Ini masih banyak malaikatnya ini. Kalau ini sudah kurang. Apalagi yang ceramah udah kurang malaikatnya. Malaikat pencabut nyawa ya. Bisa minta tolong. Kita mulai ceramahnya. Syukurilah atas segala nikmat. Alhamdulillah. Syukur ya. Syukur ya. Senang gak? Siapa yang disibukkan dengan kebaikan, maka tidak ada waktu untuk berbuat keburukan. Pulang sebentar, atur jadwalnya. Jam sekian, jam sekian, jam sekian, jam sekian. Atur, saya ada di sini. Ini harus di sini. Kalau perlu baju diatur, makanan diatur, semua diatur. Bisa? Tertib hidupnya. Insya Allah tidak sakit itu. Yang penting teratur. Sesuatu yang diatur dengan baik, aman hidupnya. Betul. Kalau perlu keuangan diatur. Oh, saya disiplin, catatan. Baju ini yang saya mau pakai, besok beda lagi, sudah dicatat, sudah diatur. Untuk sampai 3 bulan. Jadi kalau mau berangkat umroh, berangkat haji, langsung tarik koper. Baju sudah siap, langsung. Anak-anak saya sajanya semua. Mohon maaf ya. Pengaturan. 1, 2, 3. Pengaturan. Mau sukses? Mau sukses? Paksakan diri supaya terbiasa, lama-lama menyenangi. Iya. Yang pertama tadi apa? Ayo. Paksakan. Lama-lama saya di tengah-tengah ini. Perasaan saya tadi di atas panggung. Kok saya dari sini? Nggak apa-apa ya. Kapan lagi saya di sini? Saya kalau ke pesantren ini tahu nggak? Sekali setahun. Pasti bulan Ramadan. Padahal saya pingin banget keliling sama Uma ke seluruh Indonesia. Cuma tidak ada waktunya, kasihan. Karena setelah pandemi selesai, saya berangkat umroh tiap bulan. Iya, sampai bosan Trans TV. Udah loh Ustaz. Janganlah tiap bulan berangkat. Saya bilang kan sudah banyak Ustaz, biarlah mereka gantian. Biarlah saya tiap bulan ke Mekah. Ini aja saya dapat undangan 35 hari di Mekah. Tapi saya tidak bisa. Karena saya ada jadwal di Maskanul Ufas. Aku tidak bisa tinggalkan. Oh, kalau saya tuh maaf ya, kalau ada jadwal kok gorok leher saya baru kalau saya tinggalkan. Kalau saya sudah janji sama orang, tidak bakalan saya tinggalkan. Kata Mas Pandi, tidak mungkin kok bisa datang ke sana, Ustaz. Kenapa kau iyakan sama Uma? Biar kita harus ke sana. Banyak anak-anak menunggu kita di sana. Saya dengar-dengar masyarakat juga hadir. Angkat tangan masyarakat. Ini masyarakat sini. Bantu ya. Doakan ya. Dengan adanya pesantren di sini, masyarakat di sini aman. Amin. Betul tidak? Ekonominya meningkat. Karena jualannya laku. Betul tidak, Bu? Yang nyaut itu penjual gorengan. Siapa namanya penjual gorengan? Abu Cida.
Itu laundry. Mana ada laundry menjual gorengan? Jamaah. Berarti salat idnya di sini, Uma, salat idnya di sini. Yang sana. Bagus juga di sini ya. Nanti usahakan Idul Fitrinya di sini deh. Libur. Oh, libur. Baiklah. Masa lebaran di sini juga ya? Kapan libur kan anak nih? 16. Kok sama dengan anak saya ya? Jangan-jangan bareng anak saya pulang ke Makassar. Anak saya juga siapkan tiket tanggal 16. Abahnya mulai setelah salat Id, karena harus khutbah dulu baru pulang. Baiklah, karena waktu kita mulai ceramahnya. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam, Buat ini guys, berdiri dari belakang. Ya Rasul Dari punggung salam, beliau. Jamaah. Ya Habib salam, salawatullah. Tahu nggak siapa yang pernah ketemu Nabi? Nggak apa-apa, mudah-mudahan bisa ketemu Nabi, amin. Amin. Walaupun hanya dalam mimpi. Kalau mau ketemu Nabi dalam mimpi, baca 2 ayat akhirnya surah At-Taubah. Akan dijaku Rasul bin Abdus Qamasi Su'alim Malik Waris Alikum bin Mu'minin Rokoran Paitol Kukusbi Allah ila ula tawakal tuwa warakulan su'adim. Hafalkan? Ya iyalah, surah Bara'ah kan? Hafalkan? Hafal semua. Ibu-ibu hafalkan? Minimal hafal itulah. Bisa Bu? Siapa yang baca ini dijamin tidak mati sampai 6 jam. Ya. Nabi yang jamin. Siapa yang baca di malam hari dijamin hidup sampai pagi. Dibaca pagi dijamin hidupnya sampai malam. Amin. 12 jam. Apalagi sementara dibaca tidak mati karena lagi baca. Oke? Sekarang saya mulai. Bisa dicatat. Ada orang-orang yang tidak akan didatangi Lailatul Qadar. Siapa itu? Yang tidak didatangi Lailatul Qadar. Sebentar. Itu ada kotak apa ya? Itu kotak kasdek itu. Tempat sampah. Oh, tadi makan di sini. Baik, saya masih lihat ada kotak di sini. Bisa minta tolong. Yang ditolak Ramadan, yang ditolak Lailatul Qadar adalah peminum haram, yang mabuk. Gak bakalan. Hati-hati ya. Bisa minta tolong. Jangan ada narkoba di sini ya. Ya nggak mungkin lah. Tunggu dulu, ndak apa-apa. Saya katakan ini. Itu ketika di rongseng apa? Rongseng. Tadi aku bilang apa? Ada saudaranya dengan tongseng ya. Ketika di rongseng, tahu nggak? Ternyata otaknya yang narkoba itu hangus. Pakai narkoba kamu akan tahan hafal Quran, tahan tidak tidur kuat. Itu bohong. Ya,
Bisa? Bisa jaga? Siapa? Siapa yang pakai narkoba maka hangus otaknya, tertutup akalnya. Jangan coba-coba sayangnya. Anak cowok nggak ada kan? Hah? Nggak ada. Susah itu. Makanya untuk merusak generasi, masukkan narkoba di Indonesia supaya rusak. Dan inilah yang akan jadi pemimpin masa depan. Saya yakin. Kabari saya, Ustadz, saya alumni Maskanul Ufas, sekarang jadi gubernur. Amin. Bisa itu. Bisa. Amin. Saya rasa bisa. Muammar Gaddafi itu habis Quran. Yasir Arafat habis Quran. Saddam Hussein habis Quran. Ustaz Syam habis Quran. Sekarang jadi presiden di rumahnya sendiri. Ustaz Syam itu Masya Allah, anaknya baik, nggak makan sabun. Anaknya mau ya. Padahal dulu waktu ketemu saya masih kecil. Oh iya, seumuran Anwar. Masya Allah. Ini anak dari begini kecilnya. Dari kecil saya diikut terus sama mamanya. Nggak tahu ada masalah apa dengan mertuanya. Karena setiap bikin materi Islam itu selalu kaitannya dengan mertua. Jangan-jangan dia punya masalah dengan mertuanya. Kenapa setiap materi-materi yang dia bikin, kan beliau kreatifnya Islam Tindak. Setiap materi yang dia bikin pasti berkaitan sama mertua. Ada masalah apa dengan mertua? Kalau saya itu jarang, saya kirim materi saja 200 kirim ke kreatif. Coba kamu ramu apa yang bisa kau masukkan di situ. Ya, mohon maaf saya alhamdulillah masuk Trans TV 2010. Ditemukan oleh Mas Tama di YouTube. Saya seangkatan sama Justin Bieber. Ya Justin Bieber ditemukan, saya juga ditemukan. Ya, seangkatan sama Justin Bieber. Baiklah, karena waktu kita lanjut. Yang kedua, yang ditolak Lailatul Qadar, sekalipun kau begadang semadang sentuk menantikan Lailatul Qadar, kau tidak akan temukan. Kenapa? Biarkan dia main balon. Ada masanya nanti sudah malu main balon. Kalau sudah jadi ibu-ibu, dia dapat. Gendonglah anakmu, ciumlah anakmu, karena ada masa nanti tidak mau lagi digendong. Di saat dia sudah punya kumis. Temani anakmu. Bu, mana warga di sini? Angkat tangan dulu deh. Angkat tangan warga di sini. Saya ke sana dulu ya. Tahu nggak kenapa saya semangat datang ke sini? Karena diberitahukan sama Umar, Ustadz datangnya kami mau acara bersama dengan masyarakat di sini. Masya Allah. Ya, itu salah satu yang membuat saya semangat. Padahal saya ada jadwal. Malam ini saya ada 3 jadwal. Masya Allah. Alhamdulillah 2 batal. Karena saya minta izin, 1 dipindahkan, 1 tidak sampai, 1 masih sempat saya ketemu, baru ke sini. Jamaah. Tahu nggak kenapa saya? Karena pernah waktu saya kemarin tahun lalu, saya berdoa begini. Saya kan datang nyasar-nyasar, ketemu sama masyarakat. Saya bilang, ya Allah, sekiranya saya diizinkan datang kembali ke sini, hadirkan aku di sini, tapi ada masyarakatnya juga ikut. Iya,
Saya berdoa begitu cuma dalam hati. Karena saya kan masuk tausiah. Ini kan tidak ada masyarakat, santri semua. Saya mau ada masyarakat. Dan alhamdulillah masyarakatnya hadir. Senang nggak? Mau tiap malam begini? Repot mereka. Satu malam aja ya. Ya Allah udah tidur dia. Putranya? Putranya siapa? Anaknya guru, Masya Allah. Nih, nggak gampang. Maaf ya, anak saya itu jarang mau ikut kalau saya pergi ceramah kemana-mana. Jarang. Nggak, di sini sudah di Jakarta. Jarang, nggak mau. Karena dia tahu kalau abahnya pergi ceramah lama. Nggak ingat pula. Iya. Karena saya mau tahu nggak kenapa saya begini? Mau tahu? Karena saya menikmati. 1, 2, 3. Nikmati ya. Nikmati ya. Kalau puasa dinikmati, nggak terasa itu. Kalau ceramah dinikmati. Udah jam berapa sih? 10. Tahu nggak saya tadi di jalan? Ya Allah, saya mau ceramah di sana, tiba setengah 10, jadi selesai jam 10. Dan ini belum mulai ceramahnya. Sebelum saya, nggak usah saya banyak ceramah. Dari pagi nih acara kan? Sore. Kan dari pagi kan di sini. Oh dari sore. Alhamdulillah nggak hujan ya. Alhamdulillah. Nanti pulang baru hujan. Kasihan ini karpet. Besok kerja bakti. Coba tulis. Yang kedua, yang ditolak Lailatul Qadar adalah anak yang durhaka sama orang tua. Yang pertama tadi siapa? Ibnu Muhammad. Nggak mungkin itu dapat Lailatul Qadar. Yang kedua, anak durhaka takkan mungkin telepon orang tuanya. Mak, maafkan saya ya. Kenapa nak minta maaf? Saya mau ketemu Lailatul Qadar. Tahu nggak ciri-ciri orang ketemu Lailatul Qadar? Mau tahu? Mau tahu? Hatinya damai. Mudah-mudahan kita tidak punya musuh ya. Mau kaya? Mau kaya? Perasaan senang. Orang tidak tahu kalau kita punya utang. Yang penting senang aja. Yang kedua, hati damai. Jangan ada musuh. Jangan ada kebencian. Siapa yang ada kebencian pada dirinya, rugi sendiri dia. Karena dia tidak bisa tidur. Tetangganya beli kipas angin, dia yang terputar. Tetangganya beli pemanas, dia kepanasan. Tetangganya beli kulkas, dia yang kedinginan. Tetangganya beli motor baru, dia yang bunyi. Tetangganya beli mobil baru, dia yang ambulans. Tetangganya naik haji, dia dipanggil ilahi. Mati dia. Jangan ada kebencian ya. Jangan ada kebencian ya. Jangan. Nih, mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi ya. Amin. Bagus rumah kalau begini. Masyarakat hadir. Saya tadi berusaha, saya seandainya bisa tidak karena terlanjur ada jadwal diterima. Saya pingin salat di sini bersama jamaah dari sore. Pingin banget. Ini senang saya. Angkat tangan masyarakat sini.
Senang nggak ada Mas Kanal Upas di sini? Alhamdulillah, senang banget. Coba berdiri Pak. Apa yang Bapak rasakan? Ya, kita sama tinggi Pak. Apa yang Bapak rasakan? Tentunya lebih tentram, lebih desanya lebih aman, kampungnya dan seterusnya. Kayak suasana kampung santri ya. Tepuk tangan dulu dong. Nah, ini bapak-bapak yang ngomong sini. Udah, kita main bola yuk. Ada pesantren sini, senang nggak? Senang. Apanya senang? Kenapa? Banyak teman. Tepuk tangan dulu dong. Beliau tadi bilang enak, tenang, tentram daerah kami karena ada Mas Kanal Upas. Kalau tadi banyak teman, itulah gambaran kebahagiaan. Bapak warga sini juga. Dari Pamulang ke sini. Sini Pak. Kenapa Bapak ke sini? Bapak sombong sama saya. Bapak, kenapa Bapak mau datang ke sini? Ada usaha sekolahnya. Sekiranya saya tidak datang, maka kecewalah orang yang datang. Karena saya tidak datang. Kalau begitu, saya ceramah. Bisa dimulai ceramahnya? Tulis. Tulis. Jangan direkam. Kalau direkam berpotensi dihapus. Kalau memorinya penuh, saya yang dihapus. Itu betul-betul? Saya mau bahas setan dulu. Tulis. Setan ada 7. Kenali musuhmu. 1. Setan al-walhan. Setan yang menggoda ketika di kamar mandi. Al-walhan. Tidak boleh lama-lama di kamar mandi. Kenapa bawa ke kamar mandi? Bawa handphone. Tidak boleh. Makruh hukumnya. Hei, jangan bawa handphone di kamar mandi. Itu biasa bawa handphone di kamar mandi itu. Tidak boleh. Tidak boleh lama-lama di kamar mandi. Saya kalau mau ke kamar mandi, ke toilet, banyak kerjaan di luar dulu. Kata istri saya, almarhumah, Kak, kenapa belum masuk ke kamar mandi? Baru pembukaan 7. Kenapa? Saya tidak mau lama-lama di kamar mandi. Siapa yang lama di kamar mandi, maaf, buntu otaknya. Artinya tertutup, rusak. Jangan, karena kamar mandi itu tempatnya syaitan. Minal hubusi, dari kotor dan jorok. Jangan lama-lama di kamar mandi. Nggak boleh. Oke? 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 Ada namanya setan apa? Tapi kalau kita masuk di toilet, makanya kalau orang berwudu, al-walhan juga goda itu. Coba kalau berwudu, baca ini. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mudah-mudahan saya meminum airnya sungai Al-Kausar. Catat. Apal aja, kalau penghafal Quran itu cepat hafal, cepat paham.
Ya Allah, mudah-mudahan saya meminum airnya sungai Al-Kausar. Ya Allah, mudah-mudahan saya mencium baunya surga kalau hidung. Nawaitul wudu kalau muka. Ya Allah, mudah-mudahan tangan kananku yang menerima buku amalanku. Ya Allah, mudah-mudahan bukan tangan kiriku yang menerima buku amalanku. Ya Allah, jadikanlah kulit dan rambutku diharamkan apinya neraka. Ya Allah, jadikanlah telingaku mendengarkan perintahmu dan melaksanakannya. Ya Allah, mudahkanlah kakiku berjalan di titian siratal mustaqim. Ya Allah, mudahkanlah kakiku berjalan di titian siratal mustaqim. Tidak boleh bercerita pada saat berwudu. Hai, ayo ke sana. Tak boleh. Al-walhan. Yang kedua, setan al-hansab. Apa? Mau beli balon ya? Hantu. Mana Anto itu? Bukan Anto. Sana. Dia kali. Sana ambil balon, nanti saya bayar. Weh. Cepat. Tidak usah lah kalau begitu. Al-hansab, setan yang menggoda ketika salat. Ibu nggak usah dihafal juga itu nama setan. Catat aja sekalian, tahu aja. Al-hansab itu, masya Allah, ini anak ganteng banget kayak orang Arab ya. Emang. Hah? Oh iya. Orang Arab dan orang Barat, orang India mancung hidungnya. Kalau dia nangis, dia tarik hidungnya. Kalau kita masuk. Tahu nggak? Orang pesek gak usah sakit hati, gak usah minder. Orang pesek umurnya panjang karena irit napasnya. Gak banyak kebuang. Setan yang menggoda ketika orang salat. Makanya kalau mau salat, baca dulu surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Minal jinnati wan nas. Minimal baca surah An-Nas. Kalau bisa 3 surah ini bagus. Barulah takbir Allah Akbar. Oke? Yang ketiga, setan salambur. Salambur. Setan yang menggoda ketika orang di kantor, di pasar, Di kantor. supaya dia tidak jujur. Setan apa namanya? Salambur. Salambur. Setan apa namanya? Siapa namanya, Nak? Makin jauh aja gitu. Kelas berapa? 2. Wow. Anak di sini. Dari Bogor. Tepuk tangan dulu dong. Dari Bogor ke sini. Kenapa bisa ke sini? Anak saya ikut hotnya. Masya Allah. Bukan karena ada saya kan? Supaya saya tidak jadi beban. Bapak tadi ngomong seperti itu karena ada Ustadz, saya jadi beban. Ustadz Sang, ulang dong kok. Gak apa-apa. Baraka, kasihan. Istrimu menunggu jihad. Kalau istri saya menunggu juga di kuburan. Mati dong saya. Salambur, setan yang menggoda ketika di kantor, di pasar. Makanya masuk pasar baca la ilaha illallah wa la syarika lahul mulku wa lam yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Nah, sudah ada senjatanya semua kan? Kalau tadi apa tadi? Kalau masuk WC ada doanya kan? Keluarlah setan itu. Kalau kita masuk, ya Allah. Kalau kita masuk, keluar dia nggak bisa masuk. Sama juga
Kalau masuk pasar baca itu, nggak bisa diganggu setan. Setan diskon. Empat, dasin. Dasin, setan yang menggoda rumah. Saat makan, suami istri itu ada setannya. Supaya orang rakus, orang tamak. Makanya kalau kalau makan baca doa. Setan itu ikut makan ketika orang tidak baca doa. Siapa yang berdoa ketika makan, maka berkah makanannya. Dan siapa yang memuji makanan, maka didoakan malaikat. Jangan celah makanan ya. Jangan celah makanan ya. Nggak boleh. Apa sih ini gorengannya? Nggak kayak kemarin tuh. Ini apa sih isinya nasi kotak ini? Jangan. Tidak boleh mencela makanan. Memuji makanan. Yang di rumah kaget. Maaf, itu telur yang di rumah kemarin, kapan hari itu saya makan, itu udah basi saya makan. Dalam hati saya, ya Allah, saya mau mencela enggak boleh. Ya. Tapi dia tahu, Ustaz, ya Allah. Jamaah bisa dimulai? Sudah berapa tadi setan? 4. 5. Setan wasnan. Setan yang menggoda ketika orang tidur. Ketika orang tidur. Setan apa namanya? Hati-hati dengan setan wasnan. Setan wasnan ini ketika kita tidur, maaf, dikencingi mata kita. Makanya bengkak kan kalau kelamaan tidur. Iya. Makanya kalau tidur baca baca do. 6. Setan ahwat. Iya. Gak tahu juga kenapa bisa namanya setan itu. Ya, gak ngerti juga. Ahwat apa artinya? Iya, setan ahwat. Gak usah pakai hati deh. Itu setan, kenapa sih namanya seperti itu? Menggoda bagi orang yang hidup sendiri. Gak usah tunjuk saya deh. Supaya terjerat dalam nafsu. Ketika akad nikah, setan itu kabur. Sepanjang orang tidak punya pasangan, sepanjang itu ada setan itu. Terakhir, karena waktu, setan toba. Setan ini menggoda ketika orang ditimpa ujian musibah. Setan itu. Kalau ada kematian, teriak-teriak. Itu setan itu masuk pada dia. Ditimpa musibah, ujian. Ini sudah jam berapa? Betulan? Oh iya, 11. Uma, maaf ya, udah 10:30. Padahal ceramah saya belum dimulai loh. Izin semuanya, ayo semuanya ngadap kiblat. Ngadap kiblat. Saya mau ambil minum saya.
Karena itu nanti diminta pertanggungjawabannya. Saya harus habiskan. Uma tahu itu ya, Uma. Saya itu kalau minum harus sampai habis. Ya Allah, aku ambil lewat sini. Ini sampai ke sana kan? Aman kan? Mana tadi yang bawa handphone di toilet itu? Masya Allah. Jauh kali. Ini kamera nggak nyampe ya. Jauh banget. Sujud ya. Sujud ya. Rahmah. Hah? Ada Rahmah di sini. Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Coba ambil posisi kita ibadah batin sekarang. Posisi supaya bisa sujud. Mana kita mau Posisi sujud? supaya bisa sujud. Ini anak tadi di sana loh. Tiba-tiba muncul di sini. Dicium. Pingsan dia. Habis dicium pingsan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Mana Ustaz Sam? Kita zikir menanti malam Lailatul Qadar, nuzulul Quran. Coba semuanya duduk bersila dulu. Duduk kata guru saya, duduk bersila itu duduk ada berkah. Ayo semuanya tenang. Kita berdoa malam hari ini di malam nuzulul Quran. Tema yang sangat bagus diangkat. Masih ingat temanya Ustaz? Dulu lupai malam pelak deh. Diri lagi deh. Peningkatan iman apa tadi? Tolong dibacakan lagi. Rahmat. MC-nya. Rahmat, tema. Apa Ustaz? Tidak apa-apa namanya. Kokohkan iman. Kokohkan iman. Dia sendiri nggak hafal. Bentar Ustaz. Tadi ada yang nelfon. Tidak apa-apa. Lain kali pakai sarung di dalam itu bajunya. Terbayang-bayang dari sini. Oke Ustaz, temanya itu Nuzulul Quran, mengkokohkan iman, hiasi dunia dengan Al-Quran. Ini mulut julid banget ya. Kokohkan iman. Kokohkan iman. Hiasi dunia dengan Al-Quran. Oh iya. Insyaallah Maskanul Upas mendunia. Amin. Insyaallah. Bisa? Insyaallah. Bisa? Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo dengarkan semua. Pejamkan matanya. Dengarkan Ustaz Syams. Ustaz Syams. Jangan saya tidak mau lagi panggil dia Ustaz Syams. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام
حتى مطلع الفجر. Pegang dadanya semuanya. Al-Quran masuk ke hati, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Betapa banyak orang sudah tidak muncul lagi di masjid untuk tarawih karena Ramadannya sudah tidak ada lagi di hatinya. Udah pergi berlalu, hanya bertahan sepekan. Tidak bisa bertahan 2 pekan. Lailatul Qadar, salamun hiya hatta matla'il fajar. Kedamaian, damai. Ya Allah, ampuni dosa. Ya Allah, terima aku sebagai hamba-Mu. Ya Allah, jangan Kau jadikan ini adalah malam terakhir buat kami, Ramadan terakhir buat kami. Izinkan kami bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Astaghfirullah. Minal hataya. Sama-sama. Astaghfirullah. Bayangkan dosa kita kepada orang tua kita. Dosa kepada ibu. Bersihkan hati kita dari dosa, kebencian, pemutus silaturahmi. Tidak akan mungkin didatangkan Lailatul Qadar padanya. Ayo, malam ini kita diundang. Bukan Maskanul Ufas yang undang, Allah yang undang kita. Biarpun diundang, belum tentu bisa hadir. Tapi kita datang ke sini. Takdir kita berkata, malam ini engkau di sini. Takdir berkata, engkau ada di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Angkat tangannya sejajar dada. Buka tangannya seakan-akan itu cahaya turun memenuhi tangan kita. Kumpulkan tangan bersatu di depan dada kita. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ya Allah, panjangkan umur ibuku, panjangkan umur ayahku. Izinkan aku berbakti kepadanya. Ya Allah, aku ingin membahagiakan mereka. Ya Allah, ya Allah, hamba hadir, hamba hadir, memohon ya Allah, memohon ya Allah, ampuni dosaku, ampuni dosaku.
Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, jikalau datang Lailatul Qadar padaku, apa yang kubaca?" Nabi menganjurkan, mohon ampun. Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya Allah, ya Allah, terima kasih ya Allah. Engkau jadikan aku bahagian dari keluarga pencinta Al-Quran. Ya Allah, tetapkanlah di hati kami kecintaan akan Al-Quran. Ya Majidu, Ya Wahidu, la tuzil anni ni'matan an'amta bi alayya. Ya Allah, janganlah Kau mencabut nikmat yang telah Kau berikan kepada kami. Tambahkanlah nikmat-nikmat-Mu ya Allah. Sekarang rubah posisi, duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud. Semuanya duduk di antara dua sujud. Semua punya hajat, semua punya masalah. Doa, salah satu doa yang diterima ketika kita berdoa di dalam sujud. Ketika saya berkata Allahu Akbar takbir, semua sujud dan mohon mintalah dalam sujudnya. Kenapa minta dalam sujudnya? Tidak usah orang lain tahu apa yang kita minta dalam sujud kita. Ayo pejamkan matanya, baca tasbih lengkap, kemudian kita takbir untuk sujud. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Saya berniat sujud syukur, mensyukuri nikmat Allah, sunat karena Allah. Allahu Akbar, sujud. Minta dalam sujudnya. Minta. Berbisik di tempat sujud, terdengar di langit. Tobat. 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 Permintaan tobat. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Minta, tidak usah orang lain tahu apa yang kita minta, cukup kita dan Allah yang tahu. Allahu Akbar. Duduk. Baik, untuk seluruh teman-teman, Masya Allah, Alhamdulillah, sudah kita lalui setengah bulan awal ini untuk bersama-sama. Kita minta kepada Allah SWT agar senantiasa Allah buat kita istiqamah di jalan Allah SWT.
Allah buat kita setiap hari bersama dengan Al-Quran. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah anugerahi kita terus bersama Quran hingga akhir. Allahumma rahimna bil Quran, Allahumma ja'alna min ahli Quran. Dan tak hanya diri kita dan keluarga kita buat satu kampung ini, satu Indonesia ini, satu dunia ini terwarnai dengan Quran. Di malam ini, di malam-malam dimana kita diminta untuk menghidupkan malam-malam kita berkumpul di lapangan ini, teman-teman semua. Kita bertekad kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mau menjadi keluarganya Allah, menjadi ahlul Quran, ahlullah sampai akhir insyaallah. Teman-teman semua, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pertolongannya, memberikan bantuannya kepada kita untuk bisa terus istiqamah hingga akhir, dan Allah mengampuni semua dosa-dosa kita insyaallah. Dan semoga kita termasuk golongan orang-orang yang meraih hari kemenangan, yakni orang-orang yang diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan istiqamah dengan qiyamul lailnya, dengan Qur'annya, dengan puasanya, dengan hati yang bersihnya hingga akhir. Saya kembalikan lagi kepada Ustaz Maulana, silakan Ustaz. Ya. Sekarang kembali saya berharap kita semua untuk senantiasa berada dalam kebaikan. Malam ini tidak akan berulang. Tidak akan berulang. Ramadan malam ini telah pergi. Dan datanglah malam-malam berikutnya. Siapa yang menyangka? Tak terasa kita sudah berada di malam ke-16. Ya Allah, sudah hatamkah Quran kita? Ya Allah, kenapa saya tidak hatamkan Quran seminggu yang lalu buat ibuku? Kenapa saya tidak hatamkan Quran seminggu buat ayahku? Kenapa saya tidak hatamkan Quran buat nenekku, buat bibiku? Bisa sehari 5 juz, seminggu hatam. Ayo, nasihati diri. Mohon maaf, penceramah terbaik, tausiah terbaik, nasihat terbaik, pembimbing terbaik adalah diri kita sendiri. Meskipun Nabi yang datang berdakwah, kalau memang kita tidak dapat hidayah, tidak bakalan. Abu Jahal, Abu Lahab hidup bersama Nabi, tapi dia tidak dapat hidayah. Ayo, tegur diri, marahi diri, nasihati diri. Kenapa saya tidak salat? Kenapa saya tidak puasa? Kenapa saya tidak bersedekah? Kenapa saya tidak qiyamul lail? Kenapa saya tidak salat duha? Kenapa saya tidak? 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 Jangan puas dengan ibadah. Mohon maaf, ketika orang berkata aku tunda salat aja, yakin tidak akan dilakukan itu. Kutunda ngajiku, yakin dia akan tinggalkan itu. Karena cara setan menggoda kita dengan cara menunda-nunda. Kenapa saya angkat setan tadi? Supaya kita kenali siapa musuh sebenarnya. Mohon maaf, Lailatul Qadar tidak akan mendatangi orang yang menutup amal. Lailatul Qadar tidak datang kepada anak kasih sayang. Lailatul Qadar tidak datang kepada orang yang memutuskan silaturahmi, karena menutup cinta kasihnya kepada sesama. Karena yang dapat Lailatul Qadar mereka yang memperoleh kedamaian. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Kedamaian. Terima kasih banyak. Mohon maaf saya undur diri. Umar, makasih ya sudah mengundang saya. Saya bersyukur kalau selalu dilibatkan. Siapa sih saya? Saya orang biasa aja. Tapi yang saya jadi
TV. Senyum. Ayo senyum. Ayo senyum. Kalau sudah begini kembalikan senyumnya. Bisa nggak? Bisa. Nanti ada yang bunuh diri lagi tulangnya. Ada yang pingsan. Udah ya, udah selesai. Uma, makasih banyak. Makasih banyak semua. Bilang doa sama Syekh. Oh, kembali. Oh iya. Mohon izin. Tenang, belum selesai. Doa. Mas Syekh. Baik, satu kemuliaan. Semoga ketika saya memegang tangan beliau, tangan inilah yang bersalaman dengan Nabi. Mudah-mudahan tangan saya juga dapat keselamatan. Amin. Ayo. Beliau rela meninggalkan daerahnya, kampungnya, waktunya untuk kita. Beliau rela menurunkan sayapnya untuk datang ke sini. Justru bahkan beliau membawa keluarganya demi kita. Betapa ikhlasnya beliau. Jangan kecewakan pengorbanan beliau. Pandang wajah. Ada 5 yang dilihat dapat pahala. Melihat Quran dapat pahala. Melihat air Zam-Zam dapat pahala. Melihat Ka'bah dapat pahala. Melihat wajah orang tua dapat pahala. Ada masa nanti wajah orang tua itu sudah hilang. Kita rindu menatap wajah beliau. Ibu. Dan yang kelima, memandang wajah ulama. Itu pahala. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayh. Astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayh. Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakal shukru kulluh وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتكفر بها عنا جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتحقق لنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير
اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت ولا يغفر الذنوب إلا أنت ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آلاء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا واجعلنا ممن يقرأه فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأه فيذل ويشقى. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تبلغنا ليلة القدر. اللهم بلغنا ليلة القدر. اللهم بلغنا ليلة القدر واكتبنا فيها من الذاكرين واكتبنا من الشاكرين واكتبنا من المستغفرين واكتبنا من التائبين واكتبنا من الناجين من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم
إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما هذه وفي شهرنا هذا من عتقائك من النار ومن المقبولين يا رب العالمين اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتعبدنا وتضرعنا وتخشعنا